Buat teman-teman yang lagi merintis dagang makanan di platform delivery online seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood, salah satu pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan, gimana ya caranya biar dagangannya laris? Kalau rasa udah pasti harus enak lah ya, tapi ada hal-hal lain yang perlu kalian perhatikan untuk bisa bersaing dengan pedagang online lainnya. Nah, di episode kali ini saya akan membahas 10 tips yang bisa kalian coba untuk melariskan dagangan online kalian. Yang pertama adalah pasang foto makanan atau minuman yang menarik. Namanya juga dagang online. Pembeli kan tidak bisa melihat langsung barang dagangan kita. Jadinya foto yang dipajang harus sangat menarik. Kalau kalian nggak pasang foto sama sekali, wah jangan harap deh dagangannya laris. Kalau kalian belum punya budget untuk menyewa fotografer profesional, jangan khawatir. Pakai kamera HP juga bisa kok. Tapi kalian harus perhatikan pencahayaan, latar belakang foto, dan juga edit fotonya sebelum diposting. Kalau soal pencahayaan, kalian bisa menggunakan pencahayaan alami yang cukup. Misalnya aja di teras rumah, di siang atau sore hari, atau di dekat jendela besar kalau indoor. Biar lebih jelas, kita bahas pakai contoh ya. Coba bagusan mana antara foto nomor 1 sama nomor 2? Kalian bisa lihat dengan sedikit editing makanannya terlihat lebih menarik. Sekarang coba bandingkan antara foto kedua dengan foto ketiga. Ini lagi-lagi barangnya sama loh, tapi kalau kalian setting latar belakangnya supaya lebih rapi dan pencahayaannya juga bagus, fotonya jadi terlihat lebih profesional. By the way, beli alas foto untuk background nggak mahal kok. Di marketplace online gitu yang harga sekitar 50 ribuan juga ada. Mbak, kalau ambil fotonya dari internet bisa nggak? Bisa sih bisa, tapi usahakan kalian hanya melakukan itu untuk makanan dan minuman yang standar seperti es jeruk, es teh, tahu, tempe goreng yang penampakannya memang di mana-mana kira-kira sama. Tapi jangan sampai kalian misalnya jualan pizza ekonomis tapi pasangnya foto pizza dari internet dengan topping berlimpah dan keju mozzarella yang meleleh banyak. Nanti yang ada pembeli malah kecewa kalau barangnya tidak sesuai dengan foto. Tips yang kedua adalah dengan menggunakan kata kunci yang banyak dicari orang, baik di judul maupun deskripsi produk Anda. Meskipun dagangan Anda enak banget, tapi kalau susah dicari orang di aplikasi, ya jadinya sepi orderan. Sebaiknya nama restoran atau warung Anda mengandung kata kunci menu utamanya. Misalnya katakanlah warung Anda itu namanya Warso gitu ya. Terus menu utamanya adalah ayam kremes. Nah, sebaiknya pas daftar ke GrabFood, GoFood atau ShopeeFood, Anda kasih nama Warso ayam goreng kremes. Kenapa sebaiknya nama menu andalannya dipakai juga? Karena penamaan inilah yang bisa menentukan apakah bisnis rumahan atau warung Anda itu muncul di hasil pencarian. Ini dikarenakan sebagian pembeli biasanya sudah tahu mau makan apa, tapi nggak yakin belinya dari mana. Di belakangnya juga Anda bisa menambahkan lokasi kalau warung Anda terkenal di daerah tertentu. Tips yang ketiga adalah mengatur harga supaya terlihat diskon. Kalau Anda mikir, wah mbak, warung saya kan masih baru, rugi dong kalau diskon. Tenang dulu. Yang penting adalah kelihatan ngasih diskon meskipun tidak harus ngasih diskon beneran. Secara psikologis di mana-mana pembeli sukanya barang diskon. Jadi misalnya kalau Anda mau jual di harga 16.000, jangan tulis 16.000 saja, tapi tulis misalnya 19.000 lalu kasih diskon 3.000. Atau dengan minimal order pembelian tertentu misalnya 80.000, pembeli bisa dapat 5.000 dengan memasukkan voucher. Jadinya Anda bisa tetap untung. Dengan memberikan diskon, toko Anda pun akan punya peluang untuk mendapatkan orderan lebih banyak, terutama untuk toko yang masih baru dan belum terkenal. Tapi jangan lupa juga cek kompetitor Anda supaya tahu harga kalian itu masih bersaing atau tidak. By the way, kalau Anda mau tahu gimana caranya menghitung harga jual online, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Tips yang keempat adalah membuat paket menarik. Untuk mensiasati harga jual yang relatif tinggi, saya sarankan Anda menawarkan paket-paket yang menarik supaya pembeli ngerasa worth it abis uang segitu. Malah kalau bisa, tawarkan paket yang hanya eksklusif untuk pembeli online biar pelanggan yang sering beli offline tidak bisa membandingkan harganya secara langsung. Untuk menu paket, jangan lupa tulis deskripsi yang lengkap supaya pembeli tahu isinya apa saja. Contohnya aja menu paket ayam jumbo, isinya nasi plus ayam goreng crispy
berukuran besar, plus lalapan, plus sambal bawang, plus es teh. Foto yang kalian pasang juga harus konsisten dengan deskripsinya supaya tidak mengecewakan pembeli. Tips selanjutnya adalah kalau ada yang pesan, pastikan orderan mereka dilayani dengan cepat dan juga akurat. Soalnya ini ngaruh banget sama rating atau review toko kalian di mata konsumen. Pastikan Anda juga melatih tim untuk membaca dengan teliti apa sih yang dipesan dan apakah ada catatan khusus dari pembeli. Meskipun rasanya enak, tapi kalau nunggunya kelamaan dan orderan yang datang tidak sesuai dengan pesanan, ya pastinya akan dikomplain. Kalau kalian salah-salah terus, yang protes bukan hanya pembeli tapi juga bikin sebel driver karena harus menukar orderan kalian. Selain itu, kalau warung Anda jualannya online dan offline, saya sarankan untuk jam-jam sibuk seperti jam makan siang atau jam makan malam, sebaiknya ada orang khusus yang memang Anda tugaskan untuk mengurus paket orderan online saja supaya dia tidak bingung. Tips selanjutnya adalah memikirkan packaging dengan baik. Kalau jualan online, kita harus mempertimbangkan faktor keselamatan makanan dan minuman selama di perjalanan. Udah tahu sendirilah yang namanya motor kan pasti goyang-goyang. Makanya sebisa mungkin packaging yang kalian gunakan memang harus sudah diatur sedemikian rupa supaya tidak gampang tumpah, gak gampang bocor, dan sebagainya. Selain itu, biar pembeli ingat dengan brand Anda, sebaiknya box makanan kalian juga ada logo restonya. Kalau budgetnya terbatas, kalian bisa membeli box polos dan kemudian dipasangi stiker brand Anda. Tips selanjutnya adalah jangan lupa update stok di platform delivery online yang kalian gunakan. Hal ini penting kalau Anda jualannya online dan offline. Jangan sampai pembeli sudah pesan tapi ternyata barangnya sudah habis, jadinya nanti mengecewakan. Semakin lama dagang, mestinya Anda juga semakin pengalaman produk-produk mana sih yang andalan dan banyak dicari orang. Kalau sudah tahu, berarti untuk produk-produk andalan kalian harus punya stok lebih banyak supaya bisa memenuhi pesanan pelanggan. Jam buka tutup toko pun harus Anda update dengan baik. Jangan sampai pas Anda lagi sakit atau lagi liburan, toko online-nya lupa ditutup dan menyebabkan orderan jadi di-cancel. Hal-hal seperti ini akan membuat rating Anda jadi buruk. Tips yang ke-8 adalah menjaga hubungan baik dengan driver. Ya, simpel-simpel aja lah, misalnya tawarkan air minum, atau kasih password wifi Anda, dan sebagainya. Kenapa ini penting? Karena alasan privacy. Sekarang penjual sudah tidak bisa lagi mengetahui detail pembeli dan tidak bisa menghubungi langsung. Jadinya untuk komunikasi Anda akan bergantung pada driver. Kalau ada orderan masuk tapi misalnya stoknya habis atau mesti nunggu lebih lama, kalian hanya bisa berkomunikasi dengan pembeli melalui driver. Tips yang ke-9 adalah aktif di sosial media. Zaman sekarang pembeli tidak jarang Google dulu sebelum pesan. Minimal teman-teman harus punya akun Instagram atau Facebook yang aktif lah buat warung atau bisnis kalian. Akan lebih bagus lagi kalau bisnis rumahnya didaftarkan ke Google Map supaya pembeli juga bisa lebih mudah menemukan toko Anda dan juga bisa meninggalkan review kalau mereka mau. Tips yang ke-10 adalah banyak bergaul dengan sesama pedagang online. Biasanya banyak tips dan trik yang bisa Anda dapatkan dari sesama penjual online karena mereka ngerti banget permasalahan yang Anda hadapi sehari-hari. Karena ya kan sama-sama pedagang ya. Selain itu, dari pihak platform delivery online itu juga kadang memberikan training online tentang bagaimana cara mengembangkan bisnis kuliner, mulai dari strategi bisnis, pemasaran, finansial, promosi, dan lain-lain. Ini juga bisa membantu bisnis Anda. Kalau teman-teman mau tahu gimana caranya mendaftarkan bisnis rumahan ke GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood, silakan klik link di deskripsi. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.